Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kalau dari hasil ya, kemarin kan Madrid lagi-lagi tetap dengan karakternya menit terakhir Tetap bisa golin, abis itu akhirnya mulai ngepung gitu kan. Terlepas dari trofi mungkin akan mereka dapatkan juga, tapi apakah Ancelotti akan tetap dengan yang selama ini dia jalankan atau akan ada sesuatu yang dia gue pengen berubah dari skema yang selama ini gue pakai atau memang akan begitu? Selama ini dia selalu ngandelin skill. Iya. Bahkan dia sendiri bilang, dia keluarkan statement yang untuk gue, ya apa yang gue katakan, dia bilang, pelatih zaman sekarang itu terlalu ribet. Mereka selalu memberi instruksi kepada pemain terlalu banyak. Harusnya pemain muda biarin aja lah. Untuk gue ya, lu emang nggak bisa, lu biarin aja suruh main. Kalau lu punya pemain berkualitas ya nggak masalah. Tapi kan nggak semua tim, nggak semua pelatih punya tim berkualitas. Nah ini akan menjadi catatan, maka dari itu pertarungan antara Barca sama Madrid musim ini gue bilang akan jadi seru. Ya kalau Ancelotti kan lebih menekankan itu untuk offense. Iya ya, untuk offense ya. Kalau defense gue punya defense setup gitu. Ya. Cuma kalau untuk offense lebih gue bebasin gitu. Karena emang majority pemain dia Skillful. Makanya dia Ya lo kan termasuk yang bilang bahwa yang namanya pemain dengan skill kayak Vini, kayak Rodrigo di depan udah lah daripada banyak instruksi mendingan biarin aja kan, pernah lo bilang gitu betul. kan. Ya kalau dia main sama Pep ya mungkin nggak bisa sebebas itu gitu kan. Lo pasti diinstruksikan mainnya kayak gini. Ada sistem yang dari bertahan, transisi, menyerang. Ya kayak Grealish lah, dia skillful tapi dia harus nurut. Iya, harus nurut. Bahwa dia akhirnya jadi pemain kaku Betul. gitu. Iya. Foden kan kayak gitu, Doku ya, maksudnya kan mereka kadang bisa memamerkan tapi nggak terus-terusan bisa memamerkan karena harus ikut instruksi dari pelatih. Sementara kalau di Ancelotti ya dia akan tetap seperti itu. Cuman masalahnya tadi pertanyaan si Hendrik kan ketika Vini baru masuk, Rodrigo baru masuk kan nggak langsung nyetel juga di musim pertama. Ada prosesnya. Butuh proses dan Ancelotti memang sosok yang tepat lah untuk bisa ngebangun karakter seorang pemain gitu. Kita lihat kita lihat Kamavinga. Ini kan pemain-pemain yang nggak langsung dikasih kebebasan langsung main 90 menit terus-terusan setiap pertandingan kan pasti dipirit-pirit mainnya. Ya gue rasa Hendrik pun akan mendapatkan itu. Tapi apakah dia mau stay untuk selalu menjadi pemain bukan hanya nomor 2, mungkin nomor 3 gitu kan di Madrid gitu. Kalau di Barcelona tadi bicara Victor, ya mungkin gayanya kalau kita ngelihat pemain-pemain Barcelona ya, maksudnya Fermin Lopez kan masih ada yang gayanya kayak gitu, Gavi pun masih ada yang bisa ngasih something untuk sisi progresif ke depan gitu. Ya ini pemain yang bisa memberikan yang something yang di posisi itu gitu. Tapi nggak mungkin, gue rasa dia main terus-terusan setiap pekan sih, bukan pemain yang udah sampai di level itu menurut gue sih. Masalahnya dua pemain ini itu di negaranya dipuji-puji udah kayak dewa baru gitu loh. Iya betul, di timnasnya kan. Di timnas lah dia. Kita tahu level timnas Brasil kayak apa sekarang. Amburadul. Jelek banget. Nah iya, kalau seandainya dari keluarganya, agennya bilang, ya kita nggak bisa, kita harus main jadi starter lah. Depan lo itu ada Rodrigo, Vini, sama Mbappe. Belum ada Guler masuk. Jadi lo ibarat masih nunggu, lo orang kelima yang baru akan gabung. Apa kalau langsung dapat? Dan lagi posturnya kan kecil ya. Bantet, gempal gitu. Ya, still kecil. Nambah slim bisa, nambah tinggi susah. Nah, itu dia. Ya kan? Iya. Jadi bola-bola atas forget it. Tapi kalau di sliding didorong-dorong, lewat juga ini anak. Bukan berarti nggak bisa, masa dia sabar nggak? Dia mau nggak? Vitoro kan nggak sabaran. Dia bilang, ya gue nggak diberi kesempatan, gue mau cabut. Ya, gue bilang cabut aja kalau mau cabut. Emang lu siapa? Kasarnya begitu. Nah, kesabaran ini harus kita tunggu dari si Hendrik, bisa nggak dia bersabar? Sebatas apa sabar itu, Nes, buat lu? Ya orang sabar pasti kesel lah bang. Lama-lama kesel juga ya. Tapi kan Nesa di sini mah pemain utama nggak tergantikan. Ya ampun. Harusnya pertanyaan itu buat Intan ya. Sabar nggak dia gitu ya? Nesa nunggu keluar kota dulu. Udah ada nyampe tapi tunggu dulu ya, Nes. Ada pertanyaan yang mungkin bagi Jebret Tim ini pasti dianggap nggak penting. Tapi toh ternyata ini pemain muda, menurut gua harus gue tanya. Pertama, Lamine Yamal punya problem patah hati. Habis itu dia posting tentang nge-gym, tapi habis itu posting lagi sama cewek lain. Hendrik datang udah langsung bawa ceweknya pada saat perkenalan. Dicium lah di depan publik pada saat perkenalan di usia dia yang 16-17 tahun. Lu kan gak suka karakter-karakter yang begini, Coach. Ya, setuju gak? Lu melihat ini gimana? Kalau Lamine Yamal gue nggak masalah. Lamine Yamal,
pada saat lu diselingkuhin cewek, it happens to anybody. Tapi Itu kan bukan salah kelihatan dia dia. juga Oh iya, akhirnya- pasti dia ada goyangnya, pasti dia sakit hatinya. Tapi feeling gue lihat bokapnya itu yang baru umur 32 tahun kalau nggak salah, itu cukup straight to the point. Jadi kalau Lamine Yamal sih untuk gue nggak masalah. Pada saat lu umur 16-17 presentasi lu bawa cewek dan lain-lain. Itu. Gue rasa fans Madrid pun banyak yang nggak suka. Dalam arti lu nggak usah banyak gaya, lu tunjukkan dulu. Gue masih ingat sebuah cerita waktu Zlatan Ibrahimovic dari Ajax ke Juve. Agennya siapa? Mino almarhum, oke? Raiola. Dia tes medis, naik pesawat ke Juve, pakai jam tangan Rolex emas. Tahu Mino bilang apa? Lu copot sekarang, kalau nggak ini gue batalin. Digituin sama Mino, dicopot sama Zlatan. Jadi Mino ingin menunjukkan kepada, dulu kan dia masih bocah, masih umur berapa? 19, ya 19-an kalau nggak salah. Lu nggak usah banyak gaya, lu tunjukkan dulu di lapangan. Tapi ya Brasil memang budayanya seperti itu. Nggak bisa salahin mereka juga, karena mereka budayanya Brasil memang begitu. Dan juga mereka selalu kisahnya kan kisah yang memperbaiki standar kehidupan Iya, mereka kan. iya. Yang dulunya Ya kalau itu Susah. bukan Brasil aja, itu seluruh Amerika Latin ya, tapi rata-rata. terkenalnya malah yang seperti itu kan Brasil kan. Iya. Gitu. Berarti Nes, sorry dicopot dulu gelangnya. Apa itu? Jam Rolex. Itulah yang baru lah, Koci lah yang baru lah, bukan aku. Tapi Gitu. itu bisa menjadi sebuah problem ke depan ya. Itu gue suka lu lemparkan pertanyaan ini karena banyak faktor di belakang yang kita pantau itu berpengaruh terhadap jenjang karir seorang pemain. Kita nggak tahu di rumah seperti apa, kita nggak tahu keluarganya OKB atau enggak, kita nggak tahu. Contoh paling Messi lah, Messi kan datang low profile, keluarganya kan kaya raya, dalam arti Oh iya? dibimbing dengan lumayan. benar. Bukan. Setelah Messi Oh iya, naik, iya. duitnya itu diinvest dengan benar. Betul. Jadi nggak ada yang neko-neko. Ronaldo sama, dia punya manajer yang hebat. Ronaldo invest, punya hotel, punya invest di mana-mana. Jadi walaupun dia beli mobil dan lain, tapi investasinya ada. Jadi Messi sama Ronaldo ibarat berapa turunan nggak bakal bangkrut karena dibimbing dengan benar. Tapi kita juga tahu kisah cerita Adriano Betul. yang juga tajir melintir, hancur-hancuran sekarang. Dani Alves, Ronaldinho sampai harus di umur sekarang ini sampai harus keliling dunia untuk cari duit. Jadi Brasil memang kasusnya banyak karena bimbingannya nggak bener. Maka dari itu kita nggak pernah bisa bilang apakah ini pemain berkat sikapnya bisa perform atau enggak. Kalau seandainya dia diberi kesempatan cetak gol terus setelah 3-4 bulan jadi starter cetak gol terus, nggak ada yang mikirin itu. Dan patokannya Iya jadinya, kan? patokannya jadinya Brasil karena memang yang top of mind orang kan pemain-pemain yang lu sebut itu memang pemain yang prime pada masanya kan. Iya. Yang kemudian akhirnya ketahuan loh kok akhirnya begini gitu kan. Iya, dan top dunia ya di mana Maksud yang gua kisah itu kan pasti ada juga yang lain tapi bukan sosok pemain yang memang Betul. sehebat mereka gitu. Iya. Nah, ini mungkin budaya Brasil ya yang suka sangat ekstrovert, party dan lain-lain. Sebenarnya nggak masalah asal lu tahu, lu dibimbing dengan benar. Jangan sampai kejadian Dani Alves, Adriano, Ronaldinho kejadian lagi dengan si Endrick. Nah, sekali lagi, kalau dia nggak perform, asumsi dia nggak perform ya, itu gambar keluar lagi tuh, diungkit lagi. Cuma kalau dia lu mungkin banyak mau gaya. ngasih statement juga bahwa gue nih udah ada yang punya nih. Jadi cewek-cewek itu jangan ganggu yang bisa masalahnya kayak yang single-single kan, bermasalah juga dong yang single-single kan ketika ternyata ada abuse terhadap perempuan yang kayak gitu-gitu kan ada juga yang masalah-masalah yang kayak Iya. gitu. Jadi bisa jadi Bisa juga, mencoba iya, meminimalisir gitu. Ini point of view orang tua yang sekarang anaknya udah kenalin pacar ya ke bapaknya ya. Soalnya gue kemarin ke acara ulang tahun anak 17 tahun. Terus ada cowoknya juga ternyata nggak suka bapaknya. Gak usah saya sebut namanya. Tapi bahwa ya itu ternyata mungkin bisa terjadi Iya. apa ya efek bukan cuma Iya. masalah skill kan. Iya, iya. Oke, nanti kita kembali lagi dengan topik-topik yang kita bahas hari ini. Tapi Nesa Ada saweran. ini dulu. Ada saweran yang pertama dari Raditya Budi. Ini biasa dia nyawernya Australia dolar ya. Malam Jebret Tim.
Salam sehat semuanya. Koci minta pendapatnya dong tentang Joe Felix yang katanya mau barter sama Alvarez. Osimhen kayaknya makin deket ke Arsenal ya. Thank you. Kita tahan dulu, lanjut lagi kalau ada lagi. Ya, ada lagi dari Domba Koci. Mas Aryo, gimana Brighton musim depan dengan pelatih baru? Oke, masing-masing dapat pertanyaan nih. Ya. Lu dulu Koci, yang pertanyaan pertama ya. Ya. Joe Felix ini apa ya? Kalau gue bilang pemain yang punya bakat, punya style lah, punya kemampuan, punya visi. Cuman kayaknya attitude-nya ini nggak bener. Dia itu Padahal mukanya mah lugu-lugu aja ya. iya. I mean di Barca juga dari jadi starter terus menurun. Di mana di Portugal nggak main sama sekali gue nggak salah. Iya, 1 menit pun nggak main. Jadi gue nggak ngerti ada masalah apa with this guy. Harusnya dia ngaca. Kan ada kabar terakhir dia mau dibarter sama Alvarez kalau nggak salah. Gue nggak yakin dia bisa bermain di bawah Pep ini. Pep tahu sendiri kayak gimana, ya kan? Gue rasa kasus Joe Felix dia harus ngaca bahwa kalau lu mau sukses di klub besar terutama skill doang nggak cukup, bakat doang nggak cukup, lu harus bisa mingle, lu harus bisa adaptasi, dan gue nggak ngelihat dia bisa melakukan itu. Semoga dia berubah. Semoga Masih dia lumayan panjang ya, dia mau umur berapa sih? Masih 20 masih something. 23 24 paling. Siapa? Joe Felix Iya, Karena dulu 23. bandrolnya udah mahal bener kan? Iya. di atas 100 100, dibeli sama Atletico dan ternyata tidak memenuhi harapan kan. Setelah ulah dia terhadap fans ATM kan dibenci banget sekarang itu. Nah mau nggak mau either dijual atau di loan. Nah siapa yang ngambil gue nggak tahu. Padahal dia di Barca udah diberi kesempatan. Awalnya kan lumayan nih. Iya. Nah kalau soal Osimhen, gini, Osimhen itu kan punya buyout klausul sekitar 130-an. Ya. PSG nggak mau bayar, Chelsea nggak mau bayar. Sementara kemarin Napoli ketemu Genoa, dia udah nggak masuk line up. Karena dia sudah mengatakan, gue mau keluar. Dan Conte sudah keluarkan statement, gue mau Lukaku. Nah, Lukaku ini dua hal sama media kan dicampur aduk. Padahal itu dua transfer yang berbeda. Lukaku kemungkinan besar akan datang. Nah, Osimhen mau kemana nggak tahu. Menjelang deadline, mau nggak mau itu 135 diturunin. Kalau sana di bawah 100, ada berapa klub yang incar, termasuk Arsenal. Feeling gue. Tapi definitely harus di bawah 100. Di atas 100 susah ya nebus ya. Di atas 100 nggak ada yang mau beli karena sekarang klub sekarang tanggal berapa nih? Lima. 5. Berapa transfer besar sih yang kita lihat? Ya ini agak adem nih. Almost nothing. Almost nggak ada loh. Ya kenapa? Satu, mereka hati-hati, terutama yang klub punya duit kan Inggris. Hati-hati dengan financial fair play. Barca juga hati-hati karena duitnya pas-pasan. Madrid lebih pintar lagi karena mereka sudah dapat Mbappe, nggak perlu banyak pemain lagi. Terus siapa lagi? Italia juga ada mayem. So-so aja yang dibeli juga pemain kelas 2. Inggris, City definitely nggak. Savinho doang, dia bilang kalau ada yang cabut baru pergi. Liverpool lagi, gue nggak tahu gosip lo apa sebagai fans Liverpool. Nanti kita bahas tentang itu. Calafiori doang kan. Ya, Ya. Arsenal Iya, kalau cuman itu doang. katanya mau Merino juga mau diambil, Spurs nggak ada juga. Jadi emang lagi adem ayem. Feeling gue semua menunggu. Mereka kayaknya klub ini nggak mau dikadalin juga dengan terutama Agen. agen atau klub dari Portugal itu jual pemainnya kan suka PHP itu. Sukses terus tapi harganya mereka ya. Harganya sukses tapi pemainnya enggak. Pemainnya. Iya. Luar biasa Nah, emang Portugal itu. jadi kayaknya beberapa klub ini mau menunggu menjelang deadline di mana klub butuh duit, klub yang menjual butuh duit kayak MU. Mereka mau offload 50, 60, 70% pemain. Kagak ada satu. AWB aja ditaruh cuma berapa? 10.000 plus paket Big Mac. I mean, ini murah banget gitu loh. Tenang, tapi kan udah Belanda banget bentar lagi. Apa? Ya, MU sekarang Belanda banget. MU sama Liverpool, jangan kaget. Brighton tadi, Mas Aryo. Wah, gua sebenarnya nggak ngikutin banget ya. Ini gua baru baca pelatihnya, baru datang dari Saint Pauli. Ya kalau ngeliat Saint Pauli, Sang Pauli namanya, ya, bukan Sang Sang Pauli. Iya. Ya kalau ngeliat Saint Pauli, permainannya lumayan, cuman materinya kan nggak sama sekali nggak ada pemain-pemain yang bisa lo andalkan untuk bisa. Mitoma, men.
Ya kalau di St. Pauli, tapi kalau di Brighton justru dia upgrade dari sisi pemain. Maksudnya komposisi yang kemarin tampil bagus di dua pelatih sebelum ini, tapi di tahun keduanya si De Zerbi agak sedikit turun, lebih ke penampilan para pemain-pemainnya. Jadi gue pikir dengan materi yang ada sekarang, yang nggak jauh berbeda dengan pemain-pemain yang ada, cukup lengkap dari sisi depan, belakang, dan juga Tapi tengah. tentu kecocokan pelatih berpengaruh banget ini Iya. kan, karena tim Nah, kayak begini kan. terlalu muda sih gue ngeliat, usianya baru 31 tahun. Nagelsmann kedua loh. Iya, mostly dari jadi asisten ya, caretaker terakhir di San Pauli dan satu musim terakhir di San Pauli. Jadi Dan karakternya kayak keras tuh kalau udah Ya, ngelatih kayak Hansa San Pauli lo tau sendiri penontonnya. Hansa Hotel begitu datang di awal kan lumayan juga. Maksudnya belum tentu yang nggak terlalu punya nama tuh nggak bisa. De Zerbi ternyata oke juga ketika megang. Jadi Oke. ada peluang juga sih. Ada lagi Nes? Ada saweran lagi tadi? Oke, dari Jaka 100-708 rupiah ya. Selamat malam host-host yang keren dan pandit-pandit yang gokil. PR Chelsea sama MU supaya bisa balik top 4. Oke, berarti emang waktunya kita akan ngomongin tentang Liga Inggris, tapi penutup dari El Clasico adalah kekerabatan setelah pertandingan yang kalau ini terjadi dan komentatornya Roy Keane gue rasa dia marah. Karena kelihatannya kesakralan dari yang namanya rivalitas ini di preseason ini tidak terlihat, Coach. Lo berharap El Clasico di season ini yang memang seperti kemarin semuanya guyup, akrab abis selesai main, atau yang memang zamannya Mourinho, Guardiola dan lain sebagainya? Enggak, gue rasa zaman sekarang kita harus lebih ke cinta damai lah. Asik. Dalam arti lu boleh fight tapi di dalam lapangan aja. Ya. Tapi di luar lapangan lu harus akrab, harus menunjukkan Respect. saling respect, betul. Itu sangat penting. Karena ini pemain-pemain ini kan ibarat public figure, role model kan. Ya. Akan dicontoh oleh pemain-pemain muda lainnya. Jadi kalau lu mau hantam-hantaman di lapangan, toh ada wasit gitu loh. Lu mau dilanggar, apalagi sekarang ada VAR segala kan. Tapi setelah pertandingan gue rasa memang harus seperti itu. Lu juga ya, Mas Aryo? Ya mungkin karena bukan di pertandingan resmi sih. Kalau resmi sih pasti masih ada friksi lah. Tapi Ya, memang tapi dalam lapangan. iya dalam lapangan. Harusnya. Dalam Karena kan lapangan. ini Tapi kan- dampaknya turunannya sosmed. Iya, tapi Iya. kemarin kan dalam Fans. Betul, lapangan betul. sendiri kan nggak kelihatan hantaman-hantaman Nggak. kan, sama sekali gitu. Cuman ketika nanti pemain kayak Gavi main, Pedri main, Carvajal di Madrid, ya Bellingham juga suka narik emosi kan. Banyak juga kan pemain-pemain yang bisa tetap menyulut api El Clasico-nya sih, dan di pertandingan resmi gua rasa sih tetap akan ada lah Iya. friksi-friksi itu. Tapi dalam lapangan. Dalam lapangan. Kalian termasuk jebret tim yang mana? Yang pengen El Clasico-nya tuh kayak dulu selalu dengan banyak cerita kebrutalan dalam tanda kutip di dalam dan setelah pertandingan, atau malah yang memang kayak sekarang semuanya kayak Koci ya. Dan gue melihat hari ini Koci ini sosok memang yang orang yang baru berulang tahun dan mendapatkan sebuah refleksi dalam kehidupannya ya. Dan cukup tidur kayaknya. Lebih tenang, ngomongnya juga tidak kasar-kasar gitu. Ada masanya. Ada apa itu Koci? Nggak ada Karena apa-apa, baru nggak ulang ada. tahun. Gue nggak berubah, nggak. Ini ada masanya aja. Ada masanya. Kalau ngadepin kardus-kardus ya gue bisa emosional juga. Bisa emosional juga ya. Dan hari ini kan hostnya juga mainnya kalem karena masih preseason. Gue juga belum mau manasin Koci dulu ya.